Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Di lain hari, ketika Maya ingin membuka kios miliknya, Maya tiba-tiba menemukan kembang 7 rupa dan segumpal tanah merah tergeletak di depan pintu kios. Apa ini? Kembang 7 rupa sama tanah merah. Siapa ya yang naruh ini di sini? Hah, itu apaan? Astaga, jangan-jangan itu belatung. Tapi ini baru matang loh. Tapi gimana aku bisa bahagia dengan anak ini kalau suamiku aja malah lari sama perempuan lain? Ibu paham, Mai. Kamu pasti marah dan semua itu wajar. Tapi kasih waktu dulu. Jangan buat keputusan di tengah emosi. Karena kamu harus fokus jaga kandunganmu, Mai. Aku bukan nggak mau ngasih kesempatan, Bu. Tapi kepercayaan itu sudah hancur. Sepertinya cukup sampai di sini aja, Bu, hubunganku dengan Mas Randy. Di hari-hari berikutnya, Maya harus berjuang sendirian mengurus usaha sebelahnya meski ia dalam keadaan hamil. Namun semakin hari, warung seblak milik Maya semakin sepi dan omsetnya pun juga ikut menurun drastis. Ya Allah, kenapa warungku jadi sepi begini? Perasaan dulu orang-orang sampai ngantri buat beli seblakku. Apa mungkin orang-orang lagi berhemat ya buat jajan? Tapi ini aneh banget, masa dari pagi sampai sore cuma 2 atau enggak 3 orang yang datang. Bahkan kadang nggak ada sama sekali yang beli. Omset juga turun drastis. Buat gaji karyawan aja nggak cukup. Apalagi biaya operasional makin tinggi karena banyak bahan-bahan yang kebuang gara-gara basi. Kalau begini terus, modalku bisa habis ini. Warung yang di cabang satunya juga nggak jauh beda, malah kadang lebih sepi. Apa aku harus tutup aja ya kios satunya? Soalnya kalau aku terus maksa buat buka, yang ada aku bisa rugi lebih besar gara-gara modalnya nggak muter. Mungkin aku harus rela tutup salah satunya dan fokus ke satu tempat dulu, biar nggak terlalu berat lah beban ini. Semoga aja kedepannya warung bisa kembali normal. Yun, saya mau ngobrol sebentar sama kamu, Yun. Iya, Bu, ada apa ya, Bu? Saya mau ngomongin soal warung ini. Kamu pasti juga ngerasain kan, belakangan ini pengunjung warung kita makin sepi. Iya, Bu, saya juga perhatiin sejak 3 bulan yang lalu, warung ini tambah sepi. Paling cuma beberapa meja aja yang kepake. Nah, itu yang jadi masalah besar buat saya, Yun. Pendapatan kita jauh dari cukup buat nutup biaya harian. Saya udah coba bertahan, muter otak, potong pengeluaran, tapi tetap saja nggak bisa nutup biaya operasional. Saya sangat menghargai kerja kerasmu, Yun. Cuma kondisinya seperti ini. Saya sudah nggak mampu lagi untuk menggaji kamu, Yun. Dan rencananya warung ini akan saya tutup. Jadi hari ini kamu terakhir bekerja sama saya. Saya ngerti, Bu. Nggak apa-apa kalau saya harus berhenti kerja. Tapi saya sedih aja, Bu, karena sudah nyaman kerja di sini. Sama Yun, saya juga sedih. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin kamu bisa cari kerjaan yang lain yang gajinya lebih besar dari sini. Ya, Bu, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan kerja di sini. Saya doain semoga warungnya bisa bangkit lagi dan ramai kembali, Bu. Amin. Makasih banget buat pengertiannya, Yun. Iya, Bu, sama-sama. Nanti kalau butuh karyawan lagi bisa hubungin saya, Bu. Hari itu juga, Maya akhirnya menutup salah satu cabang warung seblak miliknya karena mengalami kebangkrutan. Di lain hari, ketika Maya ingin membuka kios miliknya, Maya tiba-tiba menemukan kembang 7 rupa dan segumpal tanah merah tergeletak di depan pintu kios. Apa ini? Kembang 7 rupa sama tanah merah. Perasaan di sekitar sini nggak ada proyek perbaikan jalan, tapi kenapa ada tanah merah di depan kiosku? Siapa ya yang naruh ini di sini? Baru juga mau buka kios, malah lihat ginian. Gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Aku buang aja ke tempat sampah. Tapi nggak mungkin juga ini cuma kebetulan. Beberapa bulan ini kiosku jadi sepi banget. Padahal biasanya rame sampai ngantri-ngantri. Apa ini semua ada hubungannya ya?
Masa iya ada orang yang mau merusak usahaku? Tapi siapa yang tega melakukan ini? Padahal aku nggak pernah ganggu siapa-siapa. Aku cuma jualan seblak buat nyambung hidup. Apa ada orang yang iri sama aku? Oh, nggak bisa diam aja ini. Aku harus cari tahu dan melakukan sesuatu. Karena kalau gini terus, usahaku bakal mati. Aku harus pertahanin kios ini gimana pun caranya. Vin, tolong kamu ke pasar sebentar ya. Cabai rawit sama bawang putih mau habis. Sama batagor juga sekalian. Kalau ada yang fresh ya. Siap, Bu. Tapi ini aku lagi rebus ceker ayam buat topping seblak. HP-nya udah nyala dari tadi. Kalau aku tinggal, takutnya gosong ntar. Walah, biar saya yang ngurusin cekernya. Kamu ke pasar aja, Vin. Iya, Bu. Ya udah, ini uangnya. Pakai motor saya aja biar cepet. Oke, siap, Bu. Ketika itu, Vina langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Sementara Maya meneruskan memasak ceker ayam di dapur. Baunya sedap banget. Dagingnya juga udah mulai lepas dari tulang. Kayaknya udah matang nih. Tinggal aku pindahin aja ke nampan. Aku ambil nampan dulu deh. Hah, itu apaan? Astaga, jangan-jangan itu belatung. Tapi ini baru matang loh. Kok bisa sih? Nggak masuk akal banget deh. Aneh. Perasaan aku selalu pakai bahan yang seger. Baru pertama kali kejadian seperti ini. Kalau sampai karyawan lihat ini, bisa heboh ntar. Apalagi sampai kedengaran telinga pelanggan. Wah, bisa pada kabur mereka. Dan nama baik usahaku juga bisa hancur. Aku harus pulang sekarang ini. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu. Nanti aku suruh aja si Vina bikin topping ceker ayam lagi. Lagian stok ceker ayamnya juga masih banyak. Bu, ini bahan-bahannya semua sesuai daftar belanjaannya, Bu. Iya, Vin, kamu taruh aja bahan-bahannya di dapur. Oh ya, tolong buatin topping ceker ayam lagi, Vin. Loh, kenapa, Bu? Bukannya tadi udah bikin topping ceker ayam? Topping ceker ayam yang tadi pagi, yang kamu masak, udah saya buang. Soalnya dikencingin kucing. Hah? Dikencingin kucing? Kok bisa sih, Bu? Padahal kan ceker ayamnya ditaruh di atas meja. Nah, itu dia masalahnya, Vin. Tadi pas saya tinggal bentar ke belakang, kucingnya udah naik ke atas meja. Terus dia kencing di nampan. Ya mau nggak mau, harus dibuang dan bikin yang baru lagi. Kita kan jualan makanan, harus jaga kebersihan dan kepercayaan pelanggan. Mending dibuang daripada ambil resiko. Nanti kalau pelanggan sampai sakit, malah repot kita. Ya udah, Bu, saya bikinin lagi kalau gitu. Saat itu, Vina memasak lagi ceker ayam yang baru untuk topping seblak. Singkat cerita, ceker ayam pun siap untuk disajikan. Tapi anehnya, lagi-lagi ceker ayam tersebut keluar belatung. Vin, ini ceker ayamnya kamu buang aja, Vin, ke tempat sampah. Nah, kenapa lagi tuh sama ceker ayamnya? Tadi kejatuhan tai cicak, Vin. Mending kamu buang aja. Oke, siap, Bu. Terus saya bikin ceker ayam lagi atau enggak, Bu? Nggak usah, Vin. Hari ini kita nggak usah bikin ceker ayam dulu. Vin, tadi itu suara apaan? Nggak tahu, Bu. Tapi sumber suaranya sih kayak dari dapur. Ya udah, Vin, coba kamu cek aja. Barangkali ada benda yang jatuh. Iya, Bu. Vin, ada apaan? Kok teriak-teriak? Bu, tadi aku lihat bayangan hitam besar di dapur, Bu. Yang bener kamu. Siang bolong kayak gini masa ada hantu? Beneran, Bu. Saya nggak bohong. Saya mau resign aja, Bu, dari kerjaan ini. Loh, kok tiba-tiba mau resign aja? Iya, Bu. Saya takut, Bu. Saya nggak mau lagi ketemu makhluk itu. Hari itu juga, Vina pun mengundurkan diri dari pekerjaan setelah mengalami kejadian horor. Aku pengen cerita deh, sumpah ini bener-bener bikin aku merinding dan bingung harus gimana. Lah, kenapa, Mai? Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Tadi pagi, pas aku mau buka warung, sekitar jam 7 pagi lah, aku nemuin kembang 7 rupa sama tanah merah di depan warungku, Put. Dan anehnya tuh, waktu aku perhatikan sekitar, nggak ada galian atau perbaikan jalan sama sekali. Dari situ aku bingung, ini asal tanah merah dari mana? Terus yang bikin aku kaget,
Aku nemuin belatung di topping ceker ayam Put, padahal kondisinya itu baru aja mateng. Kan gak wajar banget. Hah, belatung? Baru mateng terus keluar belatung gitu? Kok bisa sih? Iya, makanya aku juga shock Put, baru banget mateng. Bahkan masih ngebul panas. Tapi pas aku mau pindahin ke nampan buat disajikan, kok ada belatung menggeliat. Banyak malah, gak cuma satu. Kayak keluar dari dalam gitu. Kayaknya gak mungkin banget deh dari bahan-bahannya. Soalnya aku selalu pakai bahan-bahan yang fresh. Sampai aku nyuruh karyawanku bikin ceker ayam lagi. Tapi ya gitu, tetap keluar belatungnya pas mau disajiin. Ya Allah, serem banget. Nah terus gimana? Ya aku buang aja. Hari itu aku stop bikin ceker ayam dulu. Cuma bikin topping yang kering-kering aja. Dan yang aku bikin tambah stres itu, karyawanku juga pada minta resign Put. Lah, emang kenapa Mai? Karyawanku pada takut Put melihat sosok penampakan di dapur. Penampakan? Penampakan apa Mai? Ya katanya sih melihat sosok bayangan hitam besar di dapur Put. Tapi pas aku cek, sosok itu udah gak ada. Astagfirullah Mai, ini udah gak beres sih. Serius, kamu sadar nggak? Ini bisa jadi kamu yang lagi dikerjain orang. Apalagi warungmu yang awalnya rame, tiba-tiba sepi gitu. Iya Put, aku juga mikir gitu. Cuma takutnya nanti malah nuduh orang kalau nggak ada buktinya. Tapi kalau lihat kejadian hari ini, masa iya kebetulan? Enggak Mai, ini tuh udah jelas kamu dikerjain orang. Kamu harus jaga diri Mai. Aku juga pernah dengar hal yang serupa kayak gini dari sepupuku. Warungnya juga tiba-tiba sepi, ada bau aneh tiap pagi. Terus nemu juga benda aneh kayak kamu itu. Setelah dicek, ternyata ada yang sirik sama warungnya dan dikirimin sesuatu. Padahal niatku tuh cuma pengen usaha yang halal buat hidup. Gak ada niatan saingan sama siapapun. Kenapa sih orang-orang kok jahat banget kayak gitu? Namanya juga hati manusia, Mai. Gak semua orang bisa terima lihat orang lain maju dan sukses, Mai. Tapi kamu gak usah khawatir, Mai. Aku punya kenalan Ustadz yang sering bantu orang-orang yang ngalamin gangguan gaib kayak gini. Namanya Ustadz Ridho. Orangnya baik banget. Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu ke rumahnya. Kamu serius, Put? Aku sih mau-mau aja. Aku juga udah ngerasa hidupku ini gak tenang. Rumah juga berasanya udah gak nyaman banget. Entah kenapa hawanya tuh kayak berat gitu. Ya serius lah, Mai. Ya hitung-hitung bantu temen lah. Terus kapan kita mau ke rumahnya, Put? Besok Sabtu aja gimana? Kebetulan hari Sabtu aku libur kerja, Mai. Ya udah nggak apa-apa hari Sabtu. Singkat cerita, di hari Sabtu, Maya dan Putri pergi ke rumah Ustadz Ridho. Ada urusan apa ya, mbak-mbak kemari? Maaf mengganggu waktunya. Ini teman saya namanya Maya, lagi punya masalah di usahanya Pak Ustadz. Mungkin lebih jelasnya biar teman saya aja yang ngomong Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, warung sebelah saya akhir-akhir ini sering mengalami hal-hal aneh dan saya kesini mau minta bantuan Pak Ustadz. Insya Allah saya akan bantu sebisa mungkin. Coba ceritakan pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya pas saya mau buka warung pagi-pagi, saya nemu kembang 7 rupa dan tanah merah di depan warung saya Pak Ustadz. Terus kadang ada penampakan juga di dapur. Dan yang paling parahnya, masakan saya yang baru matang tiba-tiba penuh belatung Pak Ustadz. Padahal jelas-jelas masih panas. Ini bukan hal biasa Mbak Maya. Apakah kejadian ini selalu terjadi di waktu tertentu? Enggak sih Pak Ustadz. Mau pagi, siang, sore, sama aja ada gangguan Pak Ustadz. Saya paham, gangguan seperti ini bisa bersumber dari dua hal, yaitu jin atau manusia. Tapi sebelum saya simpulkan lebih jauh, saya ingin tanya satu hal yang penting sama Mbak Maya. Oh silakan Pak Ustadz, mau nanya apa? Apakah Mbak Maya pernah menyakiti hati seseorang, mungkin dalam urusan bisnis, persaingan warung, atau dalam hubungan pribadi? Saya ngerasa nggak pernah nyakitin hati orang lain Pak Ustadz, apalagi sampai berniat jahat gitu. Justru saya yang malahan yang disakiti hatinya Pak Ustadz. Gara-gara suami saya selingkuh dengan perempuan lain di kamar saat saya kerja di warung. Tapi